Objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak di Indonesia sangatlah banyak. Di sini saya akan menjelaskan 4 objek pajak. Yang pertama yaitu objek pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Berikut ini adalah objek pajak penghasilan. Ini penghasilan yang bukan objek PPh. Penghasilan tidak kena pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan. Adapun tarif untuk penghasilan kena pajak sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh. Pak Budi mendapatkan gaji setiap bulan 6.500.000, mempunyai istri yang tidak bekerja dan 1 anak. Hitunglah pajak penghasilannya. Untuk mencari pajak penghasilan, pertama-tama kita cari dulu gaji per tahunnya. Penghasilan 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dikali dengan gaji Pak Budi tadi 6.500.000 kan. 12 dikali 6.500.000 jadinya 78 juta rupiah. Setelah kita mencari penghasilan dalam 1 tahun, lalu kita cari penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya ada wajib pajak, yaitu Pak Budinya. Dilihat dari tabel tersebut, besar PTKP wajib pajak yaitu 54 juta rupiah. Selanjutnya ada istri dengan besar PTKP 4.500.000. Anaknya hanya 1, jadi 4.500.000 juga. Jadi ini semua ditambah menghasilkan 63 juta rupiah. 63 juta rupiah ini jadi penghasilan tidak kena pajak. Lalu kita mencari penghasilan kena pajak. Untuk mencari penghasilan kena pajak itu dengan cara penghasilan dalam 1 tahun 78 juta ini dikurang dengan 63 juta penghasilan tidak kena pajak. 78 juta dikurang dengan 63 juta menjadi 15 juta. Jadi penghasilan kena pajak tersebut adalah 15 juta. Sehingga kita dapat mencari pajak yang harus dibayar sebesar 5
Dapat 5% ini dilihat dari tabel tarif pajak. Karena penghasilan kena pajaknya di bawah 500 juta, jadi hanya kena 5%. 5% ini dikali dengan 15 juta. Sehingga pajak yang harus dibayar adalah 5% dikali 15 juta menjadi 750.000 rupiah. Sehingga untuk mencari pajak dalam 1 bulan itu tinggal 750.000 dibagi dengan 12. Jadi pajak dalam 1 bulan itu adalah 62.500. Yang kedua, objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah selisih antara pajak masuk (PPN) yang dibayarkan pada waktu pengusaha kena pajak melakukan pembelian barang atau jasa kena pajak dengan pajak keluaran barang atau jasa kena pajak dijual, maka pengusaha kena pajak memungut pajak dari pembeli. Ini adalah objek-objek PPN. Selanjutnya ada jasa kena pajak atau JKP. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersebut untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan. Ini adalah jasa yang tidak kena PPN. Perhitungan pajak pertambahan nilai. Rumus PPN yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Contoh soal, PT Bumi Kencana menjual tunai barang kena pajak kepada PT Matahari dengan harga jual 6 juta. Hitunglah PPN yang terutang. Cara menghitung PPN-nya, kita menggunakan rumus PPN, yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pada soal, tarif pajak itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN itu 10%. Jadi PPN sama dengan tarifnya itu 10% sesuai ketentuan yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Dasar pengenaan pajaknya tadi 6 juta. Yaitu 600.000 rupiah. Selesai. Sampai di sini saja perhitungan PPN. Yang ketiga, objek pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Ini merupakan barang yang tergolong dalam kategori barang-barang mewah. Menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung besaran PPNBM dibutuhkan dasar pengenaan pajak DPP yang meliputi sebagai berikut. Tarif PPNBM dikategorikan sebagai berikut. Rumus yang digunakan untuk mencari PPNBM. Di sini saya akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Yang diketahui pada soal itu PPNBM-nya 20%, penjualan pada tahun 2017 itu mengeluarkan 30 unit lemari, dan harga per unitnya itu 6 juta. Yang ditanya adalah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayar ke pemerintah. Sebelum kita masuk ke rumus PPN-nya, kita hitung dulu
total harga barang. Total harga barang 30 unit itu. Jadi total harga barang sama dengan 30 unit lemari dikali dengan 6 juta. Sama dengan 180 juta. Setelah itu baru kita masuk ke rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan harga barang dikurang dengan PPNBN. Nah, kita masukkan nominal-nominalnya. Untuk tarif PPN-nya itu 10% menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Tarif PPN itu 10% dikali dengan harga barang. Di sini harga barang totalnya ya. Jadi ini 180 juta dikurang. Untuk mencari PPN-nya bukan ini ya, harus dicari lagi. Jadi untuk mencari PPNBM-nya itu harga barang total dikali dengan PPNBN nih. Harga barang totalnya 180 juta dikali dengan 20%. Didapat, ulang kembali ini. Dikurang 180 juta dikali 20% mendapatkan jadi 36 juta. Setelah ini 10%-nya tetap dikali yang dalam kurung ini kita kurangkan 180 juta dikurang dengan 36 juta mendapat 144 juta. Sama dengan, jadi PPN-nya 10% dikali 144 juta didapat 14.400.000. Ini nilai PPN-nya. Yang keempat ada pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang ditanggungjawabkan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi dan status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual objek pajak. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB). Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. Ketahui pada soal nilai jual objek pajak bumi itu sebesar 60 juta. Nilai jual objek pajak bangunan senilai 30 juta. Dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu 15 juta. Yang ditanyakan,
Hitunglah besarannya pajak yang harus dibayar oleh Bu Zahra. Langkah pertama, kita mencari NJOP sebagian dasar pengenaan PBB terlebih dahulu, yaitu dengan cara nilai jual objek pajak bumi ditambah dengan nilai jual objek pajak bangunan. Jadi pajak bumi itu sebesar 60 juta. Pajak nilai jual objek pajak bangunan senilai 30 juta. Ini kita tambahkan untuk mendapatkan nilai NJOP sebagian dasar pengenaan PBB. Kita tambahkan menjadi 60 ditambah 30 jadi 90, berarti 90 juta. Sudah didapatkan nilai JOP sebagian dasar pengenaan PBB itu 90 juta. Selanjutnya masukkan NJOP tidak kena pajak. Ini tadi NJOP sebagai dasar PBB. Nah, NJOP tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu senilai 15 juta. Berarti kita tulis di sini 15 juta. Lalu untuk mendapatkan NJOP nilai jual objek pajak untuk perhitungan PBB, tinggal kita kurangkan NJOP sebagian dasar pengenaan PBB dengan NJOP tidak kena pajak. Ini kita kurangkan 90 kurang 15, 75 juta. Ini 75 ini adalah NJOP untuk perhitungan PBB. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai jual kena pajak. Nilai dengan cara 75 juta rupiah ini dikalikan dengan 20%. Kenapa 20%? Dirumuskan 40%. Tapi kita masukkan 20% saja karena nilai NJOP untuk perhitungan PBB-nya kurang dari 1 miliar. Jadi hanya 20% dikali dengan NJOP perhitungan PBB 75 juta rupiah. Mendapatkan hasil 15 juta. Sudah ketemu nilai jual kena pajaknya, tinggal kita mencari pajak bumi dan bangunan yang berutang.
dengan menggunakan rumus perhitungan pajak PBB, yaitu 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajak. 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajak di sini 15 juta. Jadi besar pajak yang harus dibayar Bu Zahra senilai 75.000. Sudah selesai sampai di sini.